Pada suatu masa, di jantung Pulau Jawa yang padat, dua kota metropolitan terpisah oleh belenggu waktu dan kemacetan. Jakarta, denyut nadi ekonomi yang tak pernah tidur, dan Bandung, mutiara dataran tinggi dengan pesona sejuknya. Perjalanan di antara keduanya adalah ujian kesabaran, sebuah epik harian yang menguras tenaga dan harapan. Namun, takdir mengubah arah. Dari asa yang terkikis, bangkitlah visi yang berani. Sebuah janji untuk menaklukkan jarak, menyatukan kehidupan, dan mengukir masa depan yang bergerak lebih cepat dari mimpi. Jalan baja terbentang, melampaui bukit dan lembah, menembus awan dan waktu. Kini, di tahun 2050, kereta cepat Jakarta-Bandung bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah nadi peradaban, simbol kemajuan yang selaras dengan bumi. Dari jendela gerbong berkecepatan tinggi, Indonesia melaju memasuki era keemasan, dipandu oleh teknologi hijau dan semangat yang tak padam. Bayangkan fajar menyingsing di atas cakrawala Jakarta yang telah bertransformasi. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi kini berhiaskan fasad bioluminesen, memantulkan cahaya matahari pagi yang ramah lingkungan. Taman-taman vertikal menjalar ke atas, menyuntikkan oksigen segar ke dalam hiruk-pikuk kota. Di stasiun Hab Halim yang megah, energi terbarukan mengalir tanpa henti, memberi daya pada sistem yang kompleks. Penumpang bergerak mulus, dipandu oleh antarmuka holografik intuitif, menuju gerbong-gerbong yang dirancang bukan hanya untuk kecepatan, tetapi juga kenyamanan dan keberlanjutan. Saat kereta melesat meninggalkan metropolis, pemandangan berubah drastis. Jalur rel yang dahulu hanya besi dan beton, kini diselimuti oleh ekosistem buatan yang terintegrasi. Panel surya transparan membentang di sepanjang koridor, menangkap setiap partikel cahaya untuk menggerakkan kereta itu sendiri, serta menyuplai listrik ke komunitas Titsatomiat di sekitarnya. Turbin angin mikro berputar senyap di puncak pilar-pilar jembatan, menyanyikan simfoni energi bersih. Di bawah, lahan-lahan pertanian cerdas yang dikelola dengan presisi AI menghasilkan pangan organik yang melimpah. Hutan-hutan kota dan koridor hijau menghubungkan fragmen alam yang terpisah, menciptakan habitat baru bagi flora dan fauna. Ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah penjelajahan melalui lanskap di mana manusia dan alam telah menemukan cara untuk beriringan, bergerak maju tanpa meninggalkan jejak yang merusak. Dalam hitungan menit, tekanan udara lembut terasa. Saat kereta menembus terowongan berteknologi tinggi yang dilengkapi dengan sistem ventilasi alami dan penerangan berbasis foton. Gemuruh yang nyaris tak terdengar mengiringi laju 1000 km per jam, mengubah jarak ratusan kilometer menjadi sekejap mata. Di dalam gerbong, kapsul-kapsul privasi beradaptasi dengan preferensi individu, sementara jendela realitas augmentasi menampilkan informasi lingkungan secara real-time atau mengubah pemandangan menjadi karya seni digital yang memukau. Perjalanan yang dahulu memakan waktu berjam-jam, kini hanya seperempatnya. Sebuah lompatan kuantum dalam mobilitas yang tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan bermimpi. Jakarta dan Bandung yang dulu terpisahkan, kini terasa seperti satu kota besar yang dinamis, dihubungkan oleh arteri baja yang hijau. Di balik setiap kecepatan, di balik setiap inovasi, tersembunyi cerita tentang ketekunan dan keberanian. Kisah tentang Indonesia yang berani membayangkan masa depan yang lebih baik dan membangunnya dengan tangan-tangannya sendiri. Ini adalah kisah tentang kereta cepat Jakarta-Bandung tahun 2050, sebuah mahakarya modern yang terus bergerak, membawa harapan dan kemajuan bagi jutaan jiwa. Pagi hari di tahun 2000 Lapuar,
bukan lagi hiruk-pikuk kemacetan yang melelahkan. Jutaan warga kini memulai hari dengan pilihan yang tak terbayangkan sebelumnya. Seorang arsitek di Jakarta bisa dengan mudah merancang proyek urban di Bandung, menghadiri rapat fisik, lalu kembali tepat waktu untuk makan malam keluarga. Mahasiswa dari Bandung dapat mengambil mata kuliah khusus di Universitas Jakarta, memperkaya pengalaman akademik mereka tanpa perlu berpindah tempat tinggal. Batasan geografis yang dahulu membelenggu aspirasi kini telah runtuh, digantikan oleh jembatan mobilitas yang efisien dan berkelanjutan. Pekerja kreatif menemukan inspirasi baru dengan berpindah-pindah lingkungan kerja setiap minggu, merasakan denyut kehidupan yang berbeda antara metropolis modern dan kota seni yang lebih tenang. Keluarga-keluarga dapat menikmati akhir pekan di pegunungan Bandung dengan spontan atau menjelajahi pusat kebudayaan Jakarta tanpa harus memikirkan perjalanan panjang yang melelahkan. Ini telah melahirkan gaya hidup kota ganda, di mana individu menikmati keunggulan dari dua pusat perkotaan tanpa terbebani oleh jarak. Komunitas seni dan pertunjukan sering bertukar program, memperkaya lanskap budaya kedua kota. Sebuah ekosistem ekonomi baru telah terbentuk, menopang industri pariwisata berbasis perjalanan singkat, konferensi lintas kota, dan kolaborasi bisnis yang dinamis. Stasiun-stasiun kereta bukan lagi sekadar terminal transit. Mereka adalah simpul-simpul kehidupan, kota-kota mini yang terintegrasi penuh dengan lingkungan sekitarnya. Atap-atap hijau menjulang, dipenuhi kebun vertikal yang menyejukkan udara dan menghasilkan pangan lokal. Area publik dirancang sebagai ruang kolaborasi yang intuitif, dilengkapi dengan stasiun pengisian kendaraan listrik otonom, kios-kios pintar yang menawarkan produk artisan lokal yang berkelanjutan, dan area bermain interaktif untuk anak-anak, semua ditenagai oleh energi bersih yang dihasilkan sendiri. Sistem pengumpul air hujan terintegrasi dengan cermat, menyuplai kebutuhan irigasi kebun vertikal dan toilet. Bahkan, untuk kebutuhan penyiraman koridor hijau yang menghubungkan stasiun dengan permukiman sekitar. Sensor-sensor lingkungan tersebar di mana-mana, memantau kualitas udara, tingkat kebisingan, dan bahkan pola migrasi burung, serta kesehatan ekosistem mikro. Memastikan bahwa infrastruktur ini hidup selaras, bahkan berkontribusi pada revitalisasi alam sekitarnya. Desain arsitektur stasiun menggabungkan material biokomposit hasil daur ulang dan struktur kayu rekayasa, mencerminkan komitmen terhadap konstruksi rendah karbon dan estetika yang selaras dengan alam. Pencahayaan alami dimaksimalkan, mengurangi kebutuhan energi, dan menciptakan suasana yang ramah dan menenangkan bagi para penumpang. Di jantung sistem ini, sebuah jaringan kecerdasan buatan super canggih beroperasi tanpa henti. AI bukan hanya mengoptimalkan jadwal kereta dan mengelola konsumsi energi secara real-time dengan presisi nanometer, tetapi juga memprediksi pola cuaca ekstrem dengan akurasi yang menakjubkan, mengarahkan armada drone reforestasi. Otomatis untuk memulihkan area yang terdegradasi dan memonitor kesehatan hutan-hutan kota, dan bahkan mengkoordinasikan distribusi air dari sistem daur ulang terpadu ke lahan pertanian cerdas, serta kolam-kolam penampungan air hujan bawah tanah. Data yang dikumpulkan dari ribuan titik sensor biometrik dan lingkungan di sepanjang koridor, dari kualitas tanah hingga populasi serangga penyerbuk, membentuk sebuah otak digital yang terus belajar dan beradaptasi, menciptakan ekosistem yang responsif dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Setiap aspek, dari aliran penumpang hingga pertumbuhan tanaman, dimonitor dan dioptimalkan secara holistik. Ini adalah orkestrasi kompleks antara teknologi, manusia, dan biosfer, di mana setiap elemen bekerja dalam harmoni sempurna.
menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan. Sebuah sistem saraf digital yang menopang arteri baja ini memastikan bahwa setiap denyut adalah langkah maju menuju keberlanjutan. Transformasi ini melampaui efisiensi belaka. Ia telah memupuk budaya kolaborasi dan inovasi yang tak terbatas. Komunitas-komunitas di sepanjang jalur kereta telah berkembang menjadi pusat-pusat penelitian dan pengembangan, tempat di mana insinyur, seniman, dan ilmuwan berpadu menciptakan solusi untuk tantangan global. Workshop-workshop terbuka memfasilitasi pertukaran ide, dari pengembangan material komposit ultra ringan hingga algoritma AI untuk prediksi iklim mikro yang lebih akurat dan adaptif. Anak-anak muda tumbuh dengan pemahaman bahwa masa depan adalah kanvas yang harus dilukis bersama, di mana teknologi adalah alat untuk mencapai keseimbangan, bukan dominasi. Mereka melihat kereta cepat ini bukan hanya sebagai moda transportasi, tetapi sebagai simbol nyata dari komitmen sebuah bangsa terhadap masa depan yang berkelanjutan. Masa depan yang dibangun dengan imajinasi dan keberanian. Masa depan di mana mobilitas tidak lagi berarti pengorbanan, tetapi justru pendorong harmoni antara manusia dan planet. Perjalanan bukan lagi sekadar perpindahan, melainkan ekstensi kehidupan produktif dan reflektif. Di dalam gerbong yang dirancang secara ergonomis, penumpang dapat bekerja, belajar, atau sekadar menikmati pemandangan alam yang kini telah pulih sepenuhnya. Jendela interaktif dilapisi dengan teknologi augmented reality transparan, menampilkan informasi real-time tentang ekosistem yang dilewati, dari identifikasi spesies flora langka hingga data kualitas udara terkini, bahkan proyek restorasi ekologi yang sedang berlangsung di lembah-lembah hijau di bawahnya. Setiap stasiun telah bertransformasi menjadi simpul kehidupan yang mandiri energi, mengintegrasikan panel surya organik fleksibel yang menyelimuti atap melengkung, turbin angin vertikal di menara-menara pengawas, dan sistem penampungan air hujan cerdas yang juga berfungsi sebagai taman-taman hidroponik komunal. Kawasan sekitarnya bukan lagi sekadar area transisi yang sibuk, melainkan taman-taman urban yang subur, kebun-kebun vertikal biointensif, dan jalur pejalan kaki serta sepeda yang menyatu mulus dengan jaringan alam, buatan dan alami. Udara bersih dijamin oleh filter bioponik raksasa yang tersembang di setiap portal stasiun, dan sistem sirkulasi udara regeneratif di dalam gerbong menjadi komoditas alami yang melimpah, mengundang setiap individu untuk bernapas lebih lega. Inovasi tidak berhenti pada kereta itu sendiri. Teknologi material pintar yang responsif terhadap suhu, kelembaban, dan bahkan polutan kini melapisi hampir seluruh infrastruktur kota, mulai dari fasad bangunan hingga permukaan jalan, membantu mengatur iklim mikro perkotaan secara dinamis, mengumpulkan data lingkungan, dan secara aktif mengurangi jejak karbon. Sistem manajemen lalu lintas udara terpadu untuk armada drone, logistik otonom, dan taksi terbang bertenaga listrik, yang kini menjadi pemandangan umum di Cakrawala, terintegrasi mulus dengan jadwal kereta cepat, menciptakan jaringan transportasi multidimensi yang tidak hanya efisien, tetapi juga minim emisi dan nyaris tanpa kemacetan. Masyarakat telah mengadopsi gaya hidup yang lebih terhubung secara digital, namun paradoksnya semakin dekat dengan alam. Program pendidikan sepanjang hayat yang didukung oleh platform AI adaptif memungkinkan setiap individu untuk terus mengembangkan keterampilan baru, disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis di era keberlanjutan dan tuntutan inovasi hijau. Festival budaya sering diadakan di plaza-plaza stasiun yang luas, merayakan keragaman warisan Indonesia yang kaya, dan menginspirasi kolaborasi lintas batas budaya serta teknologi.
Pertukaran ide bukan hanya terbatas pada workshop-workshop riset formal. Ia terjadi secara organik di pasar-pasar lokal yang menjual produk-produk segar dari pertanian vertikal terdekat, kerajinan tangan berkelanjutan yang dibuat dari material daur ulang, dan inovasi-inovasi komunitas berbasis energi terbarukan. Anak-anak sekolah yang terbiasa dengan ekskursi realitas augmentasi di sepanjang jalur kereta, belajar tentang biologi, ekologi, dan sejarah melalui lapisan digital yang kaya informasi, memproyeksikan data sensor langsung ke lingkungan sekitar mereka. Mereka melihat bagaimana setiap pohon yang ditanam, setiap bangunan yang didirikan dengan prinsip sirkular, setiap tetes air yang didaur ulang adalah bagian integral dari jaringan kehidupan yang saling terkait dan mendukung. Filosofi mendaur ulang, memperbaiki, dan memulihkan telah meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Dari pengelolaan limbah makanan, di restoran-restoran stasiun yang diubah menjadi energi biometana, hingga sisa material konstruksi yang didaur ulang sepenuhnya menjadi elemen arsitektur baru yang inovatif. Bukan hanya efisiensi yang dikejar, tetapi juga estetika berkelanjutan yang harmonis. Desain futuristik stasiun dan kota yang memadukan sentuhan tradisional Indonesia dengan material biomimikri dan daur ulang, menciptakan lingkungan yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga sangat fungsional dan regeneratif. Kehidupan di tahun 2050 di sepanjang koridor kereta cepat ini adalah bukti nyata bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam. Sebaliknya, ia dapat menjadi katalis untuk regenerasi, sebuah simfoni harmoni antara kecanggihan manusia dan keagungan alam. Ini adalah era di mana setiap perjalanan adalah sebuah deklarasi optimisme, setiap kota adalah laboratorium hidup untuk masa depan yang lebih baik, dan setiap individu adalah penjaga yang berkesadaran terhadap warisan planet ini, bergerak maju dengan kecepatan dan tujuan. Ia adalah narasi epik tentang bagaimana sebuah negara dengan berani membayangkan kembali hubungan antara manusia dan alam dapat membangun sebuah peradaban yang bukan hanya modern tetapi juga berkelanjutan dan berjiwa. Kereta cepat Jakarta-Bandung di tahun 2050 adalah arteri vital, memompa bukan hanya penumpang tetapi juga ide-ide progresif, energi terbarukan, dan komitmen mendalam terhadap planet ini. Setiap kilometer jalur yang membentang adalah deklarasi bahwa kita dapat berinovasi tanpa merusak, berakselerasi tanpa kehilangan arah, dan berkembang tanpa mengorbankan masa depan. Ini adalah sebuah simfoni teknologi dan ekologi yang dimainkan di tengah lanskap tropis. Stasiun-stasiun bukan lagi sekadar tempat singgah, melainkan hub intermodal yang terintegrasi penuh dengan jaringan transportasi, publik otonom, drone logistik, dan taman kota vertikal yang memasok kebutuhan pangan lokal. Mereka adalah gerbang menuju kota-kota yang menggemakan prinsip kota spons, di mana air hujan ditampung dan didaur ulang secara efisien, menciptakan oase hijau yang meregenerasi ekosistem. Generasi masa depan tidak akan lagi mengenal dilema antara kemajuan dan kelestarian. Bagi mereka, keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebuah warisan yang diturunkan dari para visioner yang berani bermimpi besar. Perjalanan ini dari ibu kota metropolitan yang memancarkan energi terbarukan hingga pusat inovasi pegunungan yang berbudaya adalah pengingat bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita, melainkan sesuatu yang kita ciptakan bersama-sama. Dengan setiap perjalanan, setiap percakapan, setiap inovasi, ini adalah fajar baru, sebuah zaman di mana kereta cepat bukan hanya menghubungkan dua kota, melainkan menghubungkan harapan, impian, dan sebuah janji untuk dunia yang lebih baik. Sebuah janji yang kini melaju dengan kecepatan cahaya,
menjadi kenyataan.